Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, para sadidah wal ustadzat yang mudah-mudahan selalu diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah bersama-sama kita bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya, dan marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan takarrub kita kepada Allah Ta'ala dan meningkatkan pengetahuan kita tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam kesempatan ini adalah melalui Al-Asma'ul Husna. Kita mencoba untuk mentadaburi dari tafsir surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 yang tadi sudah dibacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanir rahim. Dialah Allah yang tiada ilah, tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Al-Malikul Quddus, yaitu Raja yang maha suci. As-Salamul Mu'min, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan. Al-Muhaimin, yang maha memelihara. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, yang maha perkasa, maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Lahul asma'ul husna, yang mempunyai asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inilah ayat-ayat sebagai kelanjutan ya dari ayat sebelumnya yang sudah kita bahas ya. Dan mudah-mudahan dengan mentadaburi ayat-ayat ini kita akan lebih faham tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang indah. Dan kalau kita lihat ya tentang cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, Thariq ma'rifatillah, cara mengenal Allah Ta'ala ini bisa kita lakukan dengan dua cara, yaitu melalui ayat-ayat kauniyah, dan yang kedua adalah melalui ayat-ayat qauliyah. Ayat-ayat kauniyah ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di alam raya ini. Dengan kita berusaha memperhatikan,
mencermati alam raya ciptaan Allah Ta'ala yang sangat banyak tersebar di seantero jagat raya ini ya. Yang itu dikuatkan oleh ayat-ayat qauliyah. Ayat qauliyah adalah merupakan burhan ya, merupakan bukti. Kemudian ayat qauliyah ini adalah merupakan tanda-tanda isyarat-isyarat yang semuanya saling melengkapi. Ayat qauliyah memberikan isyarat-isyaratnya, kemudian ayat kauniyah memberikan bukti kebenarannya. Ya misalnya tentang penciptaan langit. Ya. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur ya, di surat Al-Mulk ayat yang ketiga itu. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, Allah lah yang menciptakan 7 langit secara berlapis. Kemudian ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, engkau tidak melihat dalam penciptaan Allah itu ketidakseimbangan. Farji'il basara, maka cobalah engkau lihat sekali lagi, hal tara min futur, apakah terjadi kekurangan di sana. Ini istifham ingkari, pertanyaan tetapi bermaksud untuk mengingkari ya, sama sekali walaupun kita bolak-balik melihat penciptaan 7 langit yang sedemikian sempurna, tidak ada kekurangannya sama sekali. Dan begitu pula penciptaan yang lainnya. Kekuasaan yang sedemikian dahsyat ini menunjukkan penciptanya. Semakin kita melihat keagungan ciptaan Allah ataupun keistimewaan dan kelebihan yang terdapat dalam ciptaan Allah, maka semakin menunjukkan tentang keagungan penciptanya. Nah, itulah ya perbedaan antara orang mukmin dan orang non-mukmin. Orang mukmin ketika melihat ciptaan kekuasaan Allah di alam raya, maka mengembalikan kekuasaan kepada Al-Khaliq, kepada penciptanya. Sedangkan orang kafir ya menikmati indahnya alam raya ini tidak dinisbatkan kepada Khaliqnya. Kemudian yang kedua adalah dengan mengenal diri sendiri sebagai makhluk ciptaan Allah. Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian, tidakkah kalian menganalisa, melihatnya, merenungkannya? Apa yang kita lihat dalam diri kita ini adalah merupakan keajaiban ciptaan Allah Ta'ala. Mulai dari panca indera, ada mata, ada telinga, ada hidung, semuanya, ada otak kita, semuanya. Semakin kita melihat ke dalam diri kita, maka semakin kita melihat keagungan pencipta Allah. Pencipta kita semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah melalui Al-Asma'ul Husna, yaitu nama-nama Allah yang bagus, nama-nama Allah yang indah, yang tersebar di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Sebagiannya akan kita bahas pada kesempatan singkat ini. Disinilah pentingnya kita memahami ulang tentang Tauhidul Asma' wa Sifat. Mentauhidkan Allah Ta'ala dalam hal nama dan sifatnya, yang definisinya adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala bima sammallahu bihi nafsah, dengan sesuatu yang telah Allah berikan nama kepada dirinya sendiri. Allah namakan untuk dirinya. Wa wasafa bihi nafsahu fi kitabihi, atau yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya. Au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika bi itsbati ma atsbatahu, dan hal itu adalah dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan
min ghairi tahrif, tanpa adanya merubah. Jadi tidak boleh merubah. Wala ta'til, dan juga tanpa adanya penolakan. Wa min ghairi takyif, dan juga tidak mendeskripsikan, tidak menanyakan bagaimana, kaifa, wala tamfil, dan juga tidak menyerupakan. Inilah definisi pengertian daripada tauhid al-asma wa sifat ya. Jadi kita memberikan penyematan nama kepada Allah itu adalah sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah ataupun oleh Rasul-Nya. Allah menetapkannya dalam Al-Quran dan Rasul menetapkan dalam hadis. Tidak ditambah-tambahkan sesuatu yang tidak ada rekomendasi dari Allah maupun dari Rasul-Nya. Sepertinya ini sesuatu yang sudah sangat lazim ya. Sudah sangat mudah untuk difahami. Tetapi pada kenyataannya masih ada saja perbedaan di kalangan umat Islam. Misalnya, mohon maaf ini sekedar untuk perenungan ya, bahan diskusi kita semuanya. Orang Jawa memanggil Allah dengan ada tambahan Gusti. Jadi tidak puas kalau hanya memanggil ya Allah, tetapi ada tambahan Gusti Allah. Dengan persepsi kok enggak sopan, jambal gitu ya kepada Allah, misalnya begitu ya. Nah, atau juga ada yang memanggil nama Allah dengan sebutan Pangeran. Bukan pangeran ya, tapi Pangeran. Ataupun memanggil Allah dengan sebutan yang di atas sing bau rekso misalnya ya, dan lain-lain. Nah, coba kita renungkan ya. Apakah panggilan-panggilan ini kira-kira pas atau tidak? Memang ada perbedaan pendapat ya. Tapi dalam hal ini harus kita pilih pendapat yang kira-kira menurut kita nyaman lah. Dan ada unsur kehati-hatian ya. Walaupun kita juga tidak boleh menjustis apa yang kita yakini itu pasti kebenarannya ya. Dalam hal nama-nama Allah Ta'ala ini, ada dua arus pendapat di antara ulama ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Razi, bahasanya nama Allah Ta'ala ini satu pendapat mengatakan adalah tauqifiyah. Tauqifiyah artinya saklek, tidak bisa ditambahkan. Yang mengikuti arus pendapat pertama ini seperti Al-Imam Al-Ghazali, sehingga tidak boleh menambah-nambahkan nama-nama lain yang bukan berdasarkan rekomendasi dari Al-Quran ataupun hadis. Kalau dalam kajian kitab Tauhid, misalnya memberikan penyebutan kepada Allah Muhandisul Alam, insinyur atau arsitek dunia, itu tidak boleh ya, karena tidak ada dalilnya secara tekstual. Kalau orang-orang biasanya menyebut opo jare sing ngecat Lombok misalnya ya, apa tergantung kepada siapa sing ngecat Lombok ya. Maksudnya Allah Ta'ala, maksudnya benar, tetapi apakah kalimat pensifatan itu ada rekomendasinya dari Al-Quran hadis atau tidak? Nah, ini menjadi masalah ya. Jadi bagi pendapat yang pertama, karena ini pendapat maksudnya nama Allah adalah tauqifiyah, saklek. Tauqifiyah itu adalah ghairu ijtihadiyah ya, tidak ada ruang berijtihad di situ. Sholat subuh itu tauqifiyah, 2 rakaat. Sholat duhur tauqifiyah, 4 rakaat, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Nah, seperti ini pendapat pertama. Sedangkan pendapat kedua
itu adalah nama-nama Allah ini ghairu tauqifiyah atau ijtihadiyah ya. Ada unsur ijtihadi selama tidak bertentangan dengan esensinya. Sebagaimana menyebut Allah Ta'ala dengan kata-kata Gusti ya. Gusti ini dalam bahasa Arab bermakna as-sayyid. Ada hadits yang mengatakan as-sayyidu Allahu. Yang disebut as-sayyid itu adalah Allah. Nah, jadi kalau bahasa Arab as-sayyid, kalau di bahasa Jawa kan menjadi Gusti ya. Misalnya begitu ya. Ataupun pangeran tadi ya. Masing-masing silahkan kita memilih, tapi secara pribadi saya memilih pendapat pertama tadi supaya kehati-hatian ya. Sesuatu yang dalam perspektif pandangan kita penghormatan belum tentu dalam pandangan Allah Ta'ala itu kita menghormatinya. Ini hati-hati, maksudnya hati-hati saja ya. Kita bermaksud memuliakan dengan panggilan-panggilan yang seolah-olah adalah unsur ihtiram, takrim dalam adat istiadat Jawa ataupun Indonesia, tetapi belum tentu dalam pandangan Islam itu adalah memuliakan kepada Allah. Ini ada etika tersendiri ya, adab, al-adab ma'allah, beretika kepada Allah itu diatur tersendiri. Yang ada pembahasan tersendiri tentunya ya. Jadi ini hanya lintasan-lintasan sebagai kontemplasi kepada kita ya. Baik ya, jadi dalam hal menetapkan Allah, nama Allah Ta'ala ini adalah kita menetapkan sesuai dengan yang ditetapkan Allah. Di sini ada kata-kata nama Allah dan ada kata sifat Allah ya. Apa sih bedanya antara nama dan sifat Allah ini? Nama Allah adalah segala sesuatu yang menunjukkan zat Allah. Zat ya, zat itu fisik Allah. Bersama dengan sifat-sifat kesempurnaan yang terkandung di dalamnya. Jadi sebuah nama itu menunjukkan perkara. Sedangkan sifat itu tidak demikian ya. Setiap nama pasti mengandung sifat kemuliaan dan keutamaan, tetapi tidak sebaliknya. Jadi nama ini lebih umum ya. Sedangkan sifat adalah lebih khusus. Misalnya ya, Allah memiliki sifat nama Ar-Rahman. Maka nama Ar-Rahman ini mengandung sifat Ar-Rahmah. Allah punya sifat rahmah, kasih sayang. Nah, contohnya seperti itulah ya. Jadi biasanya disebut Al-Asmaul Husna, kemudian As-Sifatu Al-Uliya. Nama Allah yang indah dan sifat Allah yang maha tinggi. Nah, dalam hal menetapkan nama dan sifat Allah ini harus kita jauhi 4 hal ini. Yaitu tidak boleh adanya tahrif. Tahrif itu di sini diartikan adalah merubah atau memplesetkan ya. Seperti orang-orang Arab jahiliyah dulu memplesetkan nama Al-Ilah menjadi Al-Lata, Al-Aziz menjadi Al-Uzza misalnya ya. Itu memplesetkan, merubah. Nah, jadi ini kaitannya itu tadi ya. Mohon maaf ya, sekali lagi saya lebih setuju dengan pendapat Imam Ghazali yang nama Allah adalah tauqifiyah. Karena kalau tidak demikian, khawatirnya ada unsur tahrif di sini. Merubah menjadi nama atau sifat yang lain mungkin maknanya benar ya. Tetapi mengandung unsur yang ya bisa jadi tidak benar, Allah alam ya. Kemudian at-ta'til itu adalah menolak atau meniadakan. Karena menganggap ada nama-nama atau sifat Allah yang mirip dengan makhluknya. Nah, paham yang menyatakan taktil ini adalah contohnya orang-orang Mu'tazilah ya, kelompok Mu'tazilah. Mereka ini dalam akidah populernya mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran itu bukan kalamullah. Ini menjadi fitnah besar ya, yang menimpa kepada para imam madhab kita dulu. Mereka kebetulan para pemerintahannya itu berkiblat dalam hal akidah ke Mu'tazilah, sehingga memaksakan kepada
Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad untuk mengikuti pendapat pemerintahan saat itu, Al-Quran makhluk. Nah, kemudian mereka mempertahankan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran adalah kalamullah. Kelompok Mu'tazilah, kenapa mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk? Karena Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Kalau memberikan sifat kepada Allah mutakallim, Allah maha bicara, sementara bicara ini memerlukan mulut, dan yang lazim memiliki mulut itu adalah makhluk, contohnya manusia. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya, maka Allah ditiadakan dari sifat-sifat yang ada kemiripan dengan makhluk. Jadi menolak sifat sami, ya, mendengar, karena berarti mendengar itu perlu telinga. Menolak sifat mutakalim tadi, maha bicara, karena kalau bicara berarti perlu mulut. Menolak sifat alim, karena melihat perlu mata. Nah, mata itu lazim dimiliki oleh manusia atau makhluk misalnya. Jadi orang-orang Mu'tazilah ini adalah mu'attilah, orang yang meniadakan ataupun menolak. Nah, ini kelompok yang sesat ya. Kemudian wala wa min ghairi takyif, tidak boleh mendeskripsikan. Misalnya Imam Malik ketika ditanya tentang surat Toha ayat 5 itu ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Ketika ditanya kaifa istawa rabbuna, bagaimanakah cara bersemayamnya Allah Ta'ala? Ini kan berarti mempertanyakan ya, mendeskripsikan, mengatakan bagaimana. Maka Imam Malik memberikan jawaban, al-istiwa'u maklum. Istiwa itu sesuatu yang diketahui. Wal kaifiyatu majhul. Tentang deskripsinya, bagaimananya, teknisnya itu sesuatu yang tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Mengimaninya adalah kewajiban. Was-su'alu anhu bid'ah. Mempertanyakannya itu adalah sesuatu yang mengada-ada, yang bid'ah. Nah, inilah 4 jawaban Imam Malik yang bisa kita kiaskan, bisa kita analogkan untuk nama dan sifat Allah yang lainnya. Apapun ya, bisa kita kiaskan di sini. Misalnya As-Sami, Allah maha mendengar. Bagaimana caranya? Nggak boleh untuk dipertanyakan ya dengan 4 jawaban ini. Jadi min ghairi takyif, tanpa mendeskripsikan. Kalau misalnya mohon maaf ya, ada berita-berita kila wakola yang seolah-olah Ibnu Taimiyah mendeskripsikan bagaimana bersemayamnya Allah di atas arsy seperti bersemayamnya beliau di atas mimbarnya, ini tuduhan yang tidak benar ya. Sama sekali tidak benar Ibnu Taimiyah pernah mendemonstrasikan tentang masalah itu ya. Jadi ada kelompok-kelompok lain yang menuduh beliau ini musyabbihah ataupun mendeskripsikan. Ini tidak benar ya, sama sekali ini tidak benar. Wala tamfil, ini sekaligus tamfil adalah tasbih, menyerupakan. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, 4 batasan ini adalah diambil dari firman Allah Ta'ala di surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, baik dari satu segi maupun semua segi, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kalimat dalam penggalan ayat pertama, laisa kamitslihi syai'un, ini adalah mengandung makna min ghairi takyif wala tamfil, yang sudah kita bahas tadi, tidak boleh mendeskripsikan dan juga tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya.
Dan penggalan ayat yang kedua, wa huwas samiul basir, ini mengandung konsekuensi min ghairi tahrif wala ta'til, tidak boleh merubah dan tidak boleh meniadakan ataupun menolak. Nah, ini penetapannya ya, ataupun dalilnya ada di surat Asy-Syura ayat yang ke-11 ini. Ada pertanyaan barangkali menjadi faedah atau tambahan ya, tentang nama-nama Allah, mumpung saya ingat, saya berikan penjelasan. Bolehkah kita menamakan seseorang dengan nama-nama yang ada kemiripan dengan nama Allah? Maka dalam hal ini ada dua jenis nama ya. Nama Allah ini ada nama yang khusus bagi Allah Ta'ala yang tidak disamai oleh makhluknya. Misalnya nama Allah itu sendiri, Lafzul Jalalah. Kemudian nama Ar-Rabbu. Ketika ada alif lamnya, maka tidak boleh menamakan seseorang dengan Muhammad Ar-Rabbu misalnya ya. Nah, nggak boleh ya. Kemudian Ar-Rahman ataupun Al-Ahad As-Somad. Maka kalaupun nama-nama ini dipakai untuk seseorang, harus ada kata-kata abdunya, hamba. Abdullah, Abdul Rabbi, Abdul Rahman, Abdul Ahad, Abdul Somad misalnya ya. Jadi kalau ada nama seseorang Abdul Ahad, nggak boleh dipanggil Ahad, Ahad. Abdul Rahman nggak boleh dipanggil Rahman, Rahman misalnya ya. Jadi harus dengan ada kata-kata abdunya. Nah, dalilnya ada di hadis Sahih riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Akhnal asma yaumal qiyamah indallah rajulun tasamma malikal amlak." Bahwasanya nama yang paling dibenci, yang paling dimurkai Allah Ta'ala pada hari kiamat di sisi Allah, itu adalah seseorang yang menamakan dirinya dengan sebutan malikal amlak, raja di raja. Khaliqul khalqi misalnya, kiasannya ya. Pencipta di atas pencipta. Misalnya, ataupun ahkamul hakimin, dan inspirasi di akhir surat At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin misalnya, nggak boleh menamakan seseorang dengan sebutan ini. Atau misalnya Sultanus Salatin, penguasa, sultan ya, raja di raja. Amirul Umara, sama saja maknanya ya, raja di atas raja. Nggak boleh menyebutkan seseorang dengan nama-nama seperti ini. Sedangkan ada nama-nama Allah yang tidak khusus bagi Allah Ta'ala, maka ini diperbolehkan untuk nama seseorang, tapi yang perlu diingat tidak boleh ada alif lam di depannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Yusuf ya, ketika memberikan tawaran kepada Raja Mesir saat itu, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Wahai paduka raja, jadikan aku sebagai bendahara kerajaan, sebagai menteri keuangan lah kalau sekarang. Sesungguhnya aku memiliki kecakapan ya, hafid, yaitu bisa menjaga, dan alim, memiliki kemampuan. Nah, jadi ada kata-kata hafidun alim ya. Kemudian misalnya kata-kata yang lain, sami', Muhammad sami' misalnya. Sami' kan mendengar. Basir itu juga melihat, atau hakim, ataupun rasyid, karim misalnya. Boleh, tetapi tidak boleh ada alif lam di depan kata-kata ini. Dan tidak boleh niat menandingi nama-nama Allah. Nah, jadi itu ya, nanti ada penjelasan di yang kita bahas pada ayat ini ya, nama-nama yang khusus Allah Ta'ala saja yang boleh dipanggil dengan nama itu, tidak boleh untuk makhluknya. Allah Ta'ala memiliki 99 nama sebagaimana hadits Nabawi,
Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atan ila wahidan man ahsoha dakhulal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menghafalnya ia akan masuk surga. Hadis sahih riwayat Al-Baihaqi dan yang lainnya. Maksud menghafal dalam hadis ini adalah memahami dan menjalankan ajaran dalam Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mengambil inspirasi daripada nama-nama itu. Bapak-Ibu sekalian, hadis ini bukan pembatasan. Jadi nama Allah Ta'ala ini bukan berarti hanya 99 ini. Yang 99 ini adalah tekstual disebutkan dalam hadis secara tersurat. Sedangkan ada nama-nama Allah lainnya yang disebut dengan Ismullahil A'zam. Nama Allah yang agung. Misalnya satu saat ada seseorang yang berdoa, kemudian terdengar doanya oleh Rasulullah SAW. Ya. Orang ini berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah, la ilaha illa anta, al-ahadus somad, alladzi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Rasulullah memberikan komentar terkait dengan doa seorang sahabat ini. Kata beliau, laqad sa'alallaha bismihil a'zam. Sungguh dia telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang agung. Yang apabila Allah diminta dengan nama ini, maka Allah mengabulkan. Kalau Allah dimohon, maka Allah merespon, mengabulkan permohonan orang ini. Nah, jadi ini, bahkan sahabat ini tidak minta izin dulu, tidak minta rekomendasi kepada Rasulullah, boleh nggak doa seperti ini nggak, tapi beliau berijtihad sendiri dan akhirnya dibiarkan, bahkan ditakkid, dikuatkan, ketika sudah dikuatkan menjadi sunnah takririyah, penetapan dari Rasulullah SAW yang sekaligus boleh kita ikuti. Ya. Jadi ada nama-nama lain yang tidak disebutkan dalam hadis, tetapi disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain, maksudnya begitu. Nah, bagaimana cara berdoa dengan Asmaul Husna ini? Allah Ta'ala memberikan isyarat, walillahil asmaul husna fata'uhu biha. Hanya milik Allah al-asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya. Caranya adalah pertama, menyebut asmaul husna yang sesuai dilakukan sebelum berdoa sebagai bentuk tawasul, menjadikannya penghantar atau sarana pada saat kita berdoa. Misalnya ya, kita menyebut ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Zat yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendirinya, dengan rahmatmu aku mohon perlindungan. Nah, jadi tawasulnya di sini ya Hayyu ya Qayyum. Dan Allah sangat suka dengan panggilan-panggilan seperti ini ya. Di antara etika berdoa adalah dengan memberikan puji-pujian lewat nama-nama Allah yang indah itu di awal-awal doa. Yang ini kita maksudkan untuk tawasul, supaya doa kita diberikan respon oleh Allah Ta'ala, dikabulkan segera. Contoh juga berdoa, Allahumma ya Ghafur ighfirli, ya Rahim irhamni, ya Allah, Zat yang maha pengampun, ampunilah aku, Zat yang maha penyayang, sayangilah aku. Nah, jadi ada kata-kata yang kita jadikan sebagai tawasul di sini ya. Kemudian cara kedua, berdoa dengan Asmaul Husna adalah menyebutnya di penghujung doa sebagai penutupnya. Misalnya, ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal dan cukup. Sesungguhnya Engkau adalah Ar-Razzaq, Zat pemberi rezeki. Ya Allah, ampuni dan rahmati aku. Sesungguhnya Engkau adalah Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita sesuaikan antara
kalimat permohonan kita dengan nama Allah yang indah itu. Jenisnya apa? Ya Allah, lembutkanlah hatiku. Sesungguhnya Engkau adalah Al-Latif misalnya. Nah, jadi ada kaitan-kaitan di sini. Ya Allah, berikan rezeki, sesungguhnya Engkau adalah Ar-Razzaq, ya, seperti ini. Contohnya adalah di sini sebagaimana Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Jadi di akhir ayat ini, innaka antal wahhab. Nah, Al-Wahhab adalah salah satu nama Allah yang menjadi penguat daripada permintaan kita di dalam ayat ini, supaya kita tidak menyimpang, tidak terpeleset setelah kita mendapatkan hidayah. Wahab lana, dan karuniakanlah kepada kami miladunka rahmah, dari sisimu rahmatnya. Karena dengan rahmat itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Berikutnya adalah tentang tafsir dan penjelasan. Allah Subhanahu wa taala kembali mengagungkan kedudukan, prestis, signifikansi, dan martabat Al-Quran dalam bentuk lain, yaitu menegaskan sifat-sifat zat yang menurunkannya. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Sesungguhnya Allah, zat yang menurunkan Al-Quran, dialah ilah yang tiada ilah selain dia, dan tiada Rob selain dia. Setiap apa yang disembah selain dia itu adalah sesembahan yang batil, yang biasanya disebut taghut. Ya. Taghut adalah sesembahan selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui segala hal yang ghaib dan yang tampak, segala hal yang tersembunyi dari indera dan yang bisa ditangkap indera. Allah Ta'ala mengetahui segala hal yang tampak bagi kita dan yang tidak tampak bagi kita. Tiada suatu apapun yang tersembunyi darinya. Tiada suatu apapun di bumi dan di langit, baik yang besar maupun yang kecil, dan apa yang ada pada semut kecil hitam di kegelapan gelap gulita. Tiada suatu apapun dari semua itu yang tersembunyi darinya dan berada di luar pengetahuannya. Kalau dalam hadis disyaratkan ria itu seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita hitam pekat. Begitu samarnya sampai pelaku riak sendiri nggak sadar dari penyakit riak yang ada dalam perbuatan ibadahnya itu. Tapi Allah Maha tahu dengan apa yang tersembunyi dalam hati kita ini. Maka harus kita waspada ya dari penyakit riak dan penyakit hati yang lain. Tiada suatu apapun dari semua itu yang tersembunyi darinya dan berada di luar pengetahuannya. Allah adalah juga Maha Pengasih yang mempunyai rahmat yang meliputi segala makhluk. Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Al-A'raf 156. Kemudian juga firman-Nya, kataba rabbukum ala nafsi rahmah, Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Al-An'am ayat 54. Jadi rahmat Allah inilah yang kita tuju, yang menjadi obsesi kita ya. Karena dengan rahmat Allah itulah nanti Allah memasukkan kita ke surga. Sebagaimana sabda Nabi, la yadkhulul jannah rajulun bi amalihi. Seseorang tidak masuk surga dengan amalnya. Ketika ya ada yang bertanya, wala anta Rasulullah, apakah Anda juga demikian Rasulullah? Beliau mengatakan, wala ana, betul, saya juga demikian. Illa an
yataghammadani Allah bi rahmatihi. Kecuali Allah Ta'ala meliputiku dengan rahmatnya. Nah, dengan rahmat itulah Allah memberikan kebaikan kepadaku dan memasukkan Rasulullah dan juga kita semuanya insya Allah ke surganya. Jadi rahmat inilah menjadi obsesi utama kita. Kemudian Allah menjelaskan beberapa sifatnya yang lain yang telah disebutkan dalam ayat ini. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Nah, disinilah ada pembahasan tauhidullah. Allah kembali mempertegas sifat keesaannya. Hal ini disebutkan kembali pada permulaan ayat ini untuk mempertegas dan mengukuhkan seperti pada ayat sebelumnya. Allah dialah ilah yang esa, yang tiada sekutu baginya, pemilik, penguasa, pengatur, dan mengontrol segala sesuatu tanpa ada yang bisa menolak, membangkang, dan mengelak. Yang maha suci dari segala bentuk cacat dan kekurangan, yang sejahtera dari segala bentuk kekurangan dan cacat karena totalitas kesempurnaannya pada zatnya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya, yang menjamin keselamatan makhluknya dari kezalimannya, bahwa dia tidak akan pernah sedikit pun mendolimi makhluknya, yang mengaruniakan keamanan dan kebenaran kepada para nabinya dengan berbagai mukjizat, yang menjamin keamanan makhluknya dari kezalimannya terhadap mereka, bahwa dia tidak akan pernah sedikit pun mendolimi makhluknya. Dalam hadis qudsi dikatakan, inni haramtu dzulma wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Sesungguhnya aku mengharamkan pada diriku kedzaliman dan aku jadikan kedzaliman ini haram, maka janganlah kalian saling mendolimi. Dia yang membenarkan dan mengonfirmasi kebenaran rasul-rasulnya dengan menampakkan berbagai mukjizat yang membenarkan, membuktikan dan mengonfirmasi kebenaran janji pahalanya kepada orang-orang mukmin. Allah adalah yang maha menyaksikan dan mengawasi para hambanya dari segala gerak-gerik mereka, seperti firman-Nya dalam ayat alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid, yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Al-Buruj ayat yang ke-9 ya. Kemudian tsummallahu syahidun ala ma yaf'alun, dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Yunus ayat 46. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang lainnya? Ya, jawabannya tidak sama. Allah adalah yang maha menang tanpa terkalahkan. Allah yang menundukkan, menguasai dan mengalahkan segala sesuatu, yang mempunyai segala keagungan, yang takabur, anti terhadap setiap bentuk kekurangan dan segala hal yang tidak pantas baginya. Sifat takabur dalam konteks sifat-sifat Allah adalah terpuji, sedangkan dalam konteks sifat-sifat makhluk adalah tercela. Ini yang menegaskan tadi ya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai dengan Allah sesuatu apapun. Allah punya hak, punya kuasa. Misalnya Allah bersumpah atas nama makhluknya, wal asr, wasyamsi, wal laili, wa duha, dan sebagainya. Tapi kita manusia tidak boleh bersumpah atas nama makhluk. Sumpah harus atas nama Allah. Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi sahih bersabda, kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, al-'azamatu izari, keagungan adalah pakaianku, wal kibriya'u ridai, ketakaburan, kesombongan adalah ridhoku atau selendangku, bisa ya. Faman naza'ani, maka barang siapa yang merebut dariku wahidan minhuma adzabtuhu, salah satu darinya, maka aku akan mengadab dia. Kemudian di dalam hadis Sahih Muslim disebutkan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri dengan redaksi al-izzu izari wal kibriya'u ridai faman yunazi'uni fi wahidin
minhuma faqad adzabtuhu. Artinya sama dengan yang tadi ya. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya ya, al-kibriya uridai wal 'azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qasamtuhu thumma qadzabtuhu finnari. Kibriya adalah ridhoku atau selendangku tadi, dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa merebut salah satunya dariku, maka aku akan hancurkan dia. Kemudian aku lemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah ya amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang orang-orang musyrik sematkan kepadanya, yaitu sikap mereka yang mempersekutukan sesuatu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Wallahu alladhi, Wallahul khaliqul bari'ul, musawwiru lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menakdirkan segala sesuatu menurut keinginan dan kehendaknya, yang menciptakan dan mewujudkan segala sesuatu. Jadi al-khalqu adalah menakdirkan, sedangkan al-bar'u adalah merealisasikan apa yang telah dia takdirkan dan tetapkan ke ranah alam wujud dan menjadi kenyataan. Tidak setiap orang yang merencanakan sesuatu mampu untuk merealisasikan dan mengaktualisasikannya, kecuali hanya Allah ya. Biasanya kita katakan kita hanya berusaha, Allah nanti yang memberikan, memudahkan urusan dan menyelesaikan kesuksesannya. Kita hanya bisa merencanakan, Allah Ta'ala nanti yang memudahkan kita untuk mencapai tujuannya. Allah adalah zat yang menciptakan rupa dan bentuk dalam berbagai bentuk, sifat, spesifikasi, dan kualifikasi yang dia kehendaki. Sebagaimana firman Allah, Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki, dia menyusun tubuhmu. Allah mempunyai nama-nama dan sifat terbaik yang tiada seorang pun yang menyerupainya pada nama-nama dan sifat tersebut karena keagungannya. Karena keagungannya dia tersucikan dari segala bentuk kekurangan dan pantas untuk disucikan. Segala apa yang di langit dan di bumi mengumandangkan tasbih, mensucikannya dengan bahasa keadaan atau bahasa verbal. Di antara hikmahnya adalah semua memerintahkan semua makhluk mukallaf ya. Tasbihnya manusia dengan mengatakan subhanallah, tasbihnya burung dengan berkicau, dengan terbang, tasbihnya alam raya lainnya bentuknya berbeda-beda. Di langit dan di bumi agar bertasbih kepadanya untuk keuntungan dan kepentingan mereka sendiri, bukannya untuk keuntungan dan kepentingannya sebagaimana firman-Nya dalam ayat 44 surat Al-Isra, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Allah Maha Kuat, Maha Menang, Maha Menguasai, dan Maha Mengalahkan, yang tiada suatu apapun yang kuasa menandingi dan mengalahkannya sedikit pun, yang amat keras pembalasannya terhadap musuh-musuhnya. Lagi Maha Bijaksana dan memiliki hikmah dalam pengaturannya terhadap makhluk, dalam syariatnya dan dalam qadha qadarnya, serta dalam segala urusan yang dia tetapkan. Karena dia Maha Kuasa, lagi Maha mengetahui secara mutlak, total, dan absolut. Ya. Kemudian adalah fikih kehidupan atau hukum-hukum. Ya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan yang tampak. Apa yang telah, sedang, dan apa yang akan terjadi. Yang tidak diketahui, apa yang tidak diketahui, tidak dilihat, dan tidak disaksikan oleh para hamba. Dan apa yang bisa mereka ketahui, lihat, dan saksikan. Allah Maha mengetahui akhirat dan dunia. Dia Maha halus, rahmatnya yang mengaruniakan segala bentuk nikmat, baik yang besar ataupun yang kecil. Allah adalah pemilik segala kepemilikan, pemilik segala kerajaan dan kekuasaan. Al-Qudus, yang artinya yang Maha Suci dari segala bentuk kekurangan dan cacat. As-Salam, yang selamat, bersih dari segala bentuk kekurangan.
al-mu'min yang membenarkan dan mengonfirmasi kebenaran pada Rasulnya dengan memperlihatkan mukjizat-mukjizatnya di tangan mereka yang membenarkan, mengonfirmasi dan memenuhi apa yang dia janjikan kepada kaum mukminin berupa pahala. Ya. Berikutnya diceritakan oleh Abu Hurairah, aku bertanya kepada kekasihku Abul Qasim Rasulullah tentang nama Allah yang teragung, lalu beliau bersabda, wahai Abu Hurairah, perhatikanlah bagian akhir surat Al-Hasyr dan perbanyaklah membacanya. Kemudian diulangi pertanyaannya, jawabannya sama, diulangi pertanyaan, jawabannya juga tetap sama. Ini mengandung kemuliaan ya di akhir surat Al-Hasyr ini. Jabir bin Zaid berkata, nama Allah yang teragung, Ismullah Azam adalah Allah. Karena kedudukan ayat ini diceritakan oleh Anas bin Malik, Nabi bersabda, Man qara'a surat Al-Hasyr, barang siapa membaca surat Al-Hasyr, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, maka Allah akan mengampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan kemudian. Beliau juga bersabda, ma asaba 'abdan hammun wala hazan, tidaklah suatu kesedihan dan duka lara menimpa seorang hamba, fata'a bihadza du'a, kemudian dia berdoa dengan nama Allah yang indah ini, illa adhaballahu ahammahu wa husnahu wa abtalahu makanahu farjan, kecuali Allah menghilangkan kesedihan dan duka laranya serta menggantinya dengan kelapangan dan kebahagiaan. Kemudian hadis lain mengatakan Ismul Azam fi sitti ayatin min akhir surah Al-Hasyr. Nama Allah yang agung adalah terdapat pada 6 ayat dari bagian akhir surat Al-Hasyr ini. Kemudian diceritakan oleh seorang sahabat, bahasanya di sini adalah Ali bin Abi Thalib menyampaikan ya, berkata kepadanya, wahai Barra, jika kamu ingin berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang teragung, maka bacalah dari awal surat Al-Hadid 10 ayat dan akhir surat Al-Hasyr. Kemudian ucapkanlah, wahai Zat yang seperti itu, dan tiada suatu apapun yang seperti itu selain Dia. Hamba memohon kepada engkau begini dan begini. Nah, maka sungguh demi Allah, seandainya kamu mendoakan tidak baik atas diriku, segala seperti yang itu ya, niscaya dia akan membenamkanku atau ke dalam bumi. Ini pernyataan daripada Ali bin Abi Thalib yang disampaikan kepada Barra ya, Barra bin Azib ya. Jadi intinya doa ini mustajab lah gitu ya. Ini asar ya. Kemudian juga didoakan di dalam riwayat lain disebutkan dalam riwayat yang marfu menyangkut kaitannya lau anzalna, sampai akhir surat ayat ini adalah bacaan ruqyah untuk sakit kepala. Jadi rekomendasinya bisa untuk obat ya sakit kepala. Nah, berikut ini akan disampaikan beberapa inspirasi ya dari nama-nama Allah yang indah yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini. Misalnya di sini disebutkan Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Alimul ghaibi wasyahadah. Bahwasanya sumber ilmu pengetahuan dari Allah. Apakah ilmu kauniyah, ilmu diniyah, sumbernya dari Allah. Ilmu manusia terbatas, sementara ilmu Allah tidak terbatas. Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Malaikat akan memohonkan ampun kepada orang yang menuntut ilmu. Ilmu akan bermanfaat jika dipraktekkan. Allah Maha tahu yang tersembunyi dan yang nyata. Jujur kepada Allah karena Allah mengetahui isi hati, Allah mencintai orang yang menuntut ilmu. Berikutnya Ar-Rahman, Allah Zat yang Maha Pengasih. Bentuk rahmat Allah adalah memberi rezeki kepada semua makhluknya, baik yang taat maupun pelaku maksiat. Bagi seorang dai yang dapat diteladani dari sifat Ar-Rahman Allah ini adalah hendaknya seorang dai bersikap lemah lembut dan santun kepada hamba-hamba Allah yang sedang lalai dengan cara mengingatkan mereka melalui nasihat dan petuah yang dilakukan secara santun dan ramah. Hendaklah memandang orang yang berbuat durhaka dengan penuh kasih sayang dan bukan dengan kacamata permusuhan yang menyakitkan ya. Dulu pada zaman sahabat ada seorang yang minum ya, kemudian dikasih hukuman, pukulan, ada yang mukul dengan sandalnya, dengan pakaiannya, dengan benda tertentu ya, sebagai hukuman untuk orang yang meminum ini. Terus ada yang memberikan kata-kata buruk lah, misalnya akhzakallah, Allah menghinakanmu begini begitu. Maka Nabi menegur, janganlah kalian mendukung setan
untuk kuat. Nah, apa yang harus dilakukan? Justru orang seperti ini didoakan, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, menyayangimu ya. Jadi tidak dipisui, tapi malah harus diberikan doa ya. Allah maghfir lahu, ya Allah ampunilah dia, ghafarakallah, nah, macam-macam lah. Jadi ini menunjukkan sifat belas kasihan kita kepada sesama manusia. Kemudian Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Zat yang Maha Penyayang adalah secara khusus memberikan kenikmat kepada orang-orang beriman berupa ampunan dan surga kelak di akhirat. Bagian seorang hamba dari nama Allah Ar-Rahim adalah hendaknya seorang membantu kaum miskin semaksimal mungkin sesuai kemampuan agar keluar dari kefakirannya, baik dengan memanfaatkan hartanya, jabatannya, atau upayanya dengan memintakan bantuan kepada orang lain. Jika tidak mampu melakukan semua itu, maka hendaklah ia membantunya dengan doa dan memperlihatkan kesedihan sebagai simpati terhadapnya. Ada yang berkomentar di antara ulama-ulama, Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya, sedangkan Ar-Rahim adalah untuk orang mukmin saja. Kemudian Al-Malik, yaitu Allah Maharaja, memiliki segala sesuatu, di mana segala sesuatu berada di bawah kekuasaannya. Hal yang dapat diteladani seorang hamba dari nama Allah Al-Malik ini adalah seorang hamba dapat menguasai kerajaannya, di mana tentara dan rakyatnya patuh kepadanya. Kerajaan seorang adalah jiwanya, sedangkan pasukannya adalah syahwat. Kemarahannya adalah hawa nafsu, dan rakyatnya adalah mulut, kedua mata, kedua tangan, dan seluruh anggota tubuh. Jika seseorang mampu menguasai semua itu, maka ia akan mendapat keselamatan. Masya Allah, ini ungkapan bagus dari Sayyid Hawa dalam kitab Tazkiyatun Nafasnya ya. Jadi ternyata kita punya kerajaan yang harus kita tundukkan, yaitu diri kita sendiri ini. Berikutnya, Al-Qudus, Allah Maha Suci dari segala cacat dan kekurangan. Juga bermakna suci, bersih, zat, sifat, af'al, perbuatan-perbuatan, ahkam, hukum-hukum, dan nama-namanya. Maksud meneladani Allah, nama Allah ini, seorang hendaklah selalu menjaga kebersihan diri dan hatinya dari hal-hal yang dapat membuatnya kotor. Ya. Kemudian juga dilarang berprasangka buruk kepada Allah, suudzon kepada Allah. Kita harus berhusnudzon dalam segala sesuatu. Sucikan perkataanmu, sucikan pikiranmu dan perbuatanmu. Allah mencintai orang yang gemar bertaubat, selalu berwudu dalam segala aktivitas baik. Sucikan hatimu, jauhi maksiat, karena maksiat akan bisa mengotori perbuatan. Dan Allah mencintai orang yang selalu mensucikan diri dari segala perbuatan buruk. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Berikutnya adalah Assalam, Allah Maha Penyelamat, Maha Sejahtera, yang menjadi sumber kedamaian yang didambakan manusia, dan juga bermakna selamat dari segala cacat, dan juga berarti zat yang setiap hamba selamat dari kesulitannya. Meneladani asma Allah As-Salam bagi manusia adalah dengan cara membebaskan jiwa dari penipuan, kedengkian, dan keinginan jahat, serta membebaskan anggota tubuh dari perkara-perkara yang diharamkan yang akan menghadap Allah dengan jiwa yang sehat. Berdoa sebelum beraktivitas, juga berhati-hati dalam melangkah dan perjalanan, menyerahkan diri kepada Allah, meyakini Allah yang bisa menyelamatkan, bukan makhluk atau benda sakti. Selalu berusaha mencari sebab-sebab agar selamat dan sehat, gemar menolong yang kesusahan. Berikutnya Al-Mu'min yang memberi rasa aman, zat yang menjaga keamanan dan pengayomannya lengkap, sempurna, dan menyeluruh. Al-Mu'min juga berarti zat yang makhluk merasa aman dari kezalimannya. Juga zat yang firmannya terjamin sebagai kebenaran, yang membenarkan keimanan orang-orang yang beriman kepadanya. Al-Mu'min juga berarti zat yang membenarkan ajaran yang dibawa oleh para nabi dengan tanda-tanda yang jelas, mukjizat, bukti-bukti yang nyata, dan hujah yang tidak dapat dipatahkan. Orang yang paling bisa meneladani asma Allah Al-Mu'min adalah orang yang paling mampu menempatkan perlindungan kepada orang lain dari siksa Allah dengan jalan Allah yang lurus dan menunjukkan pada jalan keselamatan. Inilah profesi dan tugas para nabi dan ulama. Berikutnya Al-Muhaimin yang maha memelihara,
merupakan penjaga dan memelihara segala sesuatu amal-amalan hambanya. Juga berarti yang menyaksikan dan mengawasi amalan-amalan hamba. Bentuk dari meneladani asma Allah Al-Muhaimin adalah seseorang hendaknya menjaga dirinya sendiri, lalu keluarganya dan hamba-hamba Allah yang lain dari hal-hal yang akan mencelakakan mereka. Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa. Perkasa di mana tidak ada yang dapat mengalahkannya. Juga tidak ada yang dapat menandinginya. Dan tidak ada yang dapat menundukkan serta mencegahnya. Sebaliknya, segala sesuatu tunduk kepadanya. Al-Aziz juga berarti Allah berkehendak segala sesuatu. Dengan firman-Nya kun fayakun, jadilah maka terjadi. Seorang muslim harus kuat. Muslim harus pandai menjaga kesehatan agar ia kuat. Kuat di hadapan musuh Islam. Tidak boleh lemah di hadapan kaum yang merendahkan muslim. Dan muslim juga harus memiliki solidaritas dunia agar Islam jaya ya. Sebagaimana yang telah menimpa saudara kita di Palestina, kita berikan dukungan. Nah, itulah bentuk ekspresi daripada sifat ini. Al-Jabbar yang Maha Kuasa, artinya Allah Zat yang Maha Kuasa, menghentikan paksa ambisi para pecandu kekuasaan. Allah adalah Zat yang menguasai segala sesuatu. Semua tunduk patuh kepadanya dan yang mengayakan orang kafir. Al-Jabbar juga berarti, mohon maaf, bukan orang kafir, tapi orang fakir ya. Mengayakan orang fakir. Al-Jabbar juga berarti Raja yang agung, yang memperbaiki kondisi hambanya dan membuat hamba tidak punya pilihan kecuali melaksanakan kehendaknya. Al-Mutakabbir, Zat yang memiliki segala keagungan. Zat yang agung ya, sehingga berhak menyatakan akbar. Juga berarti Zat yang maha tinggi dari segala cacat dan hal-hal yang tidak pantas bagi keagungan Zatnya adalah pujian. Dan ketika dipakai untuk mensifati arti Allah adalah pujian. Dan ketika dipakai untuk menciptakan manusia adalah celaan. Al-Mutakabbir juga berarti Allah maha mulia dari mendolimi hambanya. Makhluk selalu adalah kecil. Manusia tidak boleh sombong. Sifat sombong menyebabkan seseorang tidak masuk surga dan akan mendapatkan kebencian ya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq artinya yang menciptakan seluruh makhluknya dengan hikmah yang mengagungkan. Al-Khaliq juga berarti Zat yang menentukan kadar segala sesuatu sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Al-Bari, Zat yang maha melepaskan, membentuk, menyeimbangkan, yang mengadakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ini saya sampaikan tadi, Al-Khaliq, Al-Bari ini khusus bagi Allah, tidak boleh kepada makhluknya. Jadi walaupun dihilangkan al-nya, ini nggak bisa Muhammad Khaliq atau Muhammad Bari misalnya, nggak boleh, harus ada Abdul Khaliq, Abdul Bari-nya. Kemudian Al-Musawwir, membentuk rupa manusia ketika masih janin dalam rahim menjadi bentuk dan rupa yang bermacam-macam. Nah, ini tadi sudah kita sebutkan ya di dalam tafsir Ibnu Katsir. Istilah terakhir yaitu Al-Hakim, Zat yang maha bijaksana dalam memperlakukan manusia dan menata jagat raya atas dasar kesempurnaan kudrat dan ilmunya. Al-Hakim artinya maha bijaksana, sangat tepat dalam mengukur dan sangat baik dalam mengatur. Allah bersih dari segala perbuatan yang tidak sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya. Demikianlah, semoga memberikan inspirasi kepada kita semuanya, senantiasa memiliki akhlak yang baik, karena Allah Ta'ala telah memberikan yang terbaik untuk kita, maka kita pun juga mudah-mudahan menjadi hamba yang terbaik insya Allah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.